Lun wasiat bakah ke anaknya, kabi lagi ke awak kah lain taban. Nyampai hitung le. Bila gebi dengan hak awaknya, wa kepada total harta dia bayar hutang, nak lebih seperleh, lebih seperleh hana sah, yang sah seperleh jejok keji. Kun mangka dijut wasiat, wasiat kan yang sah. Kanaknya kan najihkan ahli waris. Punya wasiat kanak ke? Nyo wakah ka bagi sama rata. Yang tergantung awaknya le mati ketanya jumpa pakat item puhan. Mana item je hana mereka bayar. Pakan karena Rasul ke pegang hanjir wasiat kepada keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Sadaqallahul azim. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat kita mampu menjalankan segenap perintah-Nya, karena mengingat bahawa nikmat itu adalah merupakan anugerah dari Allah, sehingga bila kadar nikmat itu kita sadari dan kita pahami, maka disitulah lahirnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi andai kata seseorang yang tak pernah sadar betapa nilai dan kadar nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, maka dalam proses syukur itu tidak sepenuh hati kepada Allah. Kemudian selawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Ulun Syilun Tuan Bandung, sidang jamaah pengajian yang dimuliakan Allah. Saya lanjutkan apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan bulan yang lalu, bahawa dari seluruh ahli waris yang menerima perpindahan milik orang mati kepadanya yang diberikan oleh Allah, yang 25 kelompok yang terdiri daripada 10 orang perempuan dan 15 orang laki-laki, tidaklah semuanya itu dalam kedudukan yang sama. Tapi ada mereka itu yang lebih utama, ada mereka itu yang terdinding dan terhalang dengan sebab adanya orang yang lebih utama, maka orang yang di bawahnya bisa saja mengurangi haknya atau bahkan terhijab atau tertutup dari mendapatkan
Ini yang disebut dengan hijab mahjub di dalam ilmu faraid. Urunsi ulun Tuan Bandung, kalau yang sifat pada seseorang ahli waris yang menggugurkan daripada dirinya sebagai pewaris atau ahli waris, itu sudah jelas karena sifat perbedaan agama, karena sifat pembunuhan, karena sifat perbudakan, dan juga karena sifat pemurtadan daripada salah satu antara pewaris dan ahli waris. Namun ada yang disebut dengan sebab seseorang yang malam yang lalu saya sudah ingatkan, dari 10 orang perempuan, hanya andai kata mereka semuanya ada, yang tidak terhalang sama sekali dengan sebab kehadiran jamaah dari ahli waris yang lain, hanya 3 orang. Anak perempuan, ibu si mayit, dan isteri kalau yang meninggal itu seorang laki-laki dan ia masih ada saat itu seorang pendamping isteri yang dalam akad nikah, atau isterinya sudah cerai dalam talak raj'i dan masih dalam masa iddah dan ia masih dianggap ahli waris. Sedangkan mantan itu bukan ahli waris. Di situlah yang harus kita pahami. Isteri dengan suami tidaklah permanen. Bisa saja walaupun dekat sekali dia itu adalah suami isteri. Tapi begitu adanya pemisah yang diberikan oleh agama dengan beberapa pacaran, yang baru itu dengan cerai, dengan khulu' ataupun dengan jalan talak, mereka antara suami isteri itu tidak ada hubungan apa-apa lagi, dan ia seperti hubungan antara seseorang dengan ajnabi atau seperti seorang wanita yang tidak ada hubungan darah sama sekali. Berbeda dengan ahli waris kerabat yang lain. Suami isteri boleh bercerai, anak dengan ayah, anak dengan ibu tak pernah bercerai. Anak dengan orang tua tak pernah bercerai. Anak dengan pamannya tak pernah bercerai. Anak dengan saudaranya seorang itu tak pernah bercerai. Karena itu diikat oleh hubungan nasab. Sedangkan tempat untuk dikembangbiakkan rahim itu adalah bisa bertukar-tukar selama dalam ikatan nikah. Tidak ada ikatan nikah, bisa saja untuk berkembang dan nasabnya dalam rahim yang lain, dan rahim yang sudah ada itu tidak ada lagi hubungan sama sekali dalam hubungan kerabat, termasuk dalam soal waris mewarisi. Ya, itu kalau berhimpun semuanya. Karena yang disebut dengan ahli waris perempuan, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu si mayit, nenek daripada pihak mamaknya, nenek dari pihak ayahnya, saudari kandung, saudari sebapa, saudari seibu, isteri, dan mu'tiqah atau mantan tuannya kalau ia berangkat daripada seorang budak. Hanya itu 10 orang, tidak ada lain. Dalam level pertama dari kelompok zawil furud dan kelompok usbah. Ya. Sedangkan di luar dari itu, perempuan-perempuan di luar daripada yang 10 ini adalah bukan sebagai ahli waris utama, mereka ada dalam kelompok ahli waris zawil arham. Kelompok zawil arham terjadinya khilaf pada awal mazhab, termasuk pada masa sahabat. Namun setelah tahun 350-an Hijriah atau abad ketiga Hijriah, semua mazhab fiqah yang 4 sepakat bahwa zawil arham merupakan urutan yang keempat untuk menjadi sebagai ahli waris menerima warisan, bila kelompok pertama, kelompok kedua tidak ada. Nah,
Jadi kalau saudari kandung, itu sudah kita sampaikan, mengulang saja, penghalangnya dia untuk gugur jadi ahli waris adalah anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah si mayit, dan itu saja yang menghalang yang ittifaq. Sedangkan kakek si mayit itu adalah khilaf. Masyhur di kalangan ulama, kakek tidak menghalang daripada saudari kandung. Ya. Kemudian saudari sebapa dihalang oleh orang yang menghalang saudari kandung tadi. Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah si mayit, dan juga saudari atau saudara laki-laki yang seibu sebapa. Ya. Sedangkan yang lainnya termasuk saudari kandung menjadi penghalang bagi saudari sebapa bila saudari kandung kedudukannya sebagai usbah ma'a ghairi, bila bersama satu anak perempuan ataupun beberapa orang, dan beserta juga ada atau dengan adanya cucu perempuan dari anak laki-laki. Sedangkan kalau saudari seibu, dia menjadi penghalang andai kata si mayit ada ahli waris dari keturunannya, baik laki maupun perempuan, dari anak cucu terus ke bawah, atau ada ayah kakek terus ke atas, tidak dihalang oleh ibu dan nenek, dan itu adalah penghalang bagi dia. Kalau tidak ada anak atau cucu laki atau perempuan, tidak ada ayah kakek terus ke atas, maka saudari kandung ahli waris untuk mendapatkan daripada pusaka yang diberikan oleh Allah. Bukan diberi, tapi dia sudah Allah berikan, bukan diberikan oleh orang lain. Nah, ini yang perempuan. Sekarang kita lihat siapa yang menghalang daripada kelompok laki-laki. Semua ahli waris laki-laki ada 15. Saya sebut lagi, yang kelompok inti ada 15. Tak masuk zawil arham. Yang pertama anak laki-laki. Yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang ketiga ayah. Yang keempat kakek. Yang kelima saudara kandung. Yang keenam saudara sebapa. Yang ketujuh saudara seibu. Yang kedelapan anak laki-laki saudara kandung. Yang ke-10 anak laki-laki saudara sebapa. Yang ke-11 paman kandung saudara ayah. Yang ke-12 paman sebapa saudara ayah saboyah. Yang ke-12 saudara anak laki-laki saudara kandung, paman kandung. Yang ke-13 anak laki-laki paman sebapa. 13. Yang ke-14 suami, kalau yang mati itu isteri. Yang ke-15 mu'tiq, kalau dia berangkat dari budak yang dimerdekakan, orang yang memerdekakan dia terakhir dari saat dia budak menjadi orang merdeka atau hamba sahaya. Ini orang yang secara tegas disebutkan dalam nas Al-Quran dan hadis, ahli waris. Di luar dari ini, yang khilaf masalah zawil arham. Di luar dari ini, boleh kita sebut anak, boleh kita sebut cucu, boleh kita sebut adik, boleh sebut apapun. Tapi di luar jalur ini, itu bukan ahli waris yang tidak disebut. Ya, karena begini, istilah anak bagi kita banyak kali. Ada yang namanya anak angkat, ada yang namanya anak ridha, ada yang namanya anak tiri, ada yang namanya anak zina, ada yang namanya anak syubhat.
macam yang anak memang dalam hukum syarak, tapi itu dalam konteks hukum tentang perkahwinan atau munakahat. Bukan anak dalam konteks hukum faraid. Hukum faraid yang nak hubungan nasab sagai, itulah yang disebut dengan anak. Bagi seorang mama menyokong ke pelahir dengan yang kon anak dalam hukum waris. Kecuali memang dalam rahim ganyan lahir je. Ya. Menyayah hana gekon anak kepada ji dalam hukum faraid menyokong lahir daripada manikam atau mani ganyan sebagai nasab dalam ikatan nikah yang sah. Jadi kalau diperiksa DNA dia itu adalah berasal daripada seorang laki-laki, tapi jatuhnya manikam itu bukan dalam akad nikah yang sah, itu bukan anak. Dalam konteks aulad dalam hukum faraid yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nan, bang. Berurunsyul Tuan Bandung. Tak itu bila inang agam ubena man 25 unyun na hadir yang menjadi ahli waris kon man 25. Hanya 5 orang saja. Yang bina kata sebutkan bunuh truk ba anak paman taboyah, anak paman taboyah tabomak. Na mandum urangnya. Yang jet ke ahli waris 500. Lain neret, lain terhijab, lain terhalang. Karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya kepada si mayat. Nyo kenyo yang paling penting, yang sepakat para ulama. Tidak ada orang yang hana mupum masalah hijab mahjub. Siapa menghalang siapa, haram ke puputuh dan haram ke selesaikan masalah hukum berai. Baik mangkah, bat tahu hatagop. Ya. Payah merunu atanya nilai upah. Atau ya putaheh bak gure-gure. Ya kami mentang gure yang mupum. Sesuai menurut dalam kitab. Baik. Siapa 5 orang itu? Yang tidak pernah transidra orang mati. Yang matinya jid urinang, jid uragam. Maka yang jid ke ahli waris, bila na mandum-mandum hanya 5 unra. Pertama anak inang. Yang kedua anak agam. Yang kelima ayah. Yang keempat mak. Yang kelima salah sidra daripada suami atau isteri. Sebab hanya mungkin nak ahli waris suami isteri. Hanya mutua mati. Sebutan orang meninggal itu kepada yang 5 tadi. Kalau yang meninggal itu orang perempuan, iji ada lako, maka yang ditinggalkan ada laki-laki, iaitu suami. Hana tidak urina meninggal ke kebah perumah. Bentung bayangkan, tidak urina mati ke kebah perumah. Hana. Pandai perumah ke urina? Ada lesbi pikon perumah ke? Kerana hanjut dalam agama lesbian. Ya. Tidak urina mati agam. Otomatis menyokali agama kahwin, nak perumah, itu yang tinggal perumah. Hana mungkin tinggal lakau. Yang mati antara perumah dengan lakau hana pernah mendapat je ke ahli waris. Jadi baik kita tanya bonan. Contoh, atas terpegang mak ahli waris. Yang dipikir diurang adalah perumah orang mati. Kenanya mak anak min. Kan di urang mati yang ke bah mak anak minnya kan mak ke? Perumah ke? Yang ketebut urang mati saw ke bah perumah. Dia anak minnya kan ji mati nyan mak ji. Karena yang kekan perumah jet mak dari anak urang mati jet kan mak ji. Ya. Mana yang kan mak? Sudah urang mati. Uragam. Gekebah lah. Gekebah perumah ke. Tapi nak kebah anak ke? Anak inang atau anak agam? Anak inang anak agam ni kan lahir bak perumah ni.
Ahli waris bapa rumah awal kan meninggal. Iji kan mak ini. Boleh ke mak tiri je. Tapi iji rumah tu, dia udah mati. Maka itu tetap isteri sebagai ahli waris. Dan anak menjadi ahli waris. Yang disebut dengan ibu, mama dari orang meninggal. Oleh anak dia itu sebut neneknya. Jadi itu 5 orang. Nyan hana. Benakan hana pernah terhalang secara hirman atau secara permanen. Tetap dia ahli waris. Berarti kalau ingin menyelesaikan pembagian warisan secara musyawarah mufakat atau islah atau bagi kekeluargaan, ngilih. Siapa ahli waris? Belum selesai kalau anak dan ibu dari anak itu duduk bersama mufakat. Karena ahli waris yang tidak terhijab masih ada, yaitu ayah dan mamanya. Kalau ayah tidak ada, masih ada kakeknya. Kalau mamanya tidak ada, masih ada neneknya. Tidak dihanjat, karena tidak dihalang oleh anak ataupun oleh cucu. Menyahana terlibat iyah tuan bagi urinang perumah orang mati dengan mak tuan dalam perselesaian, maka hana sah bagi sama rata antara perumah dengan anak, karena ada ahli waris yang tidak diikut sertakan, yang tidak rida. Siapa? Ayah atau mama daripada orang meninggal. Ini yang biasa ditinggalkan. Karena dianggap oleh seorang isteri bila suaminya meninggal, dialah sebagai penguasa penuh. Dialah sebagai pengambil alih untuk mengatur harta suami. Karena yah kan alih mentolong mak ke empat. Menyo anaknya dari ganyan, menyokon dari ganyan, ini akan dizalimi oleh si isteri. Nah, karena anak itu punya hak. Hanya isterinya dengan anak-anaknya, hak anak lebih besar daripada hak isteri. Isteri hanya sekecil apapun. Hanya 1/8 dia. Kalau ada anak semayat. Apa anak dengan ganyan, bukan dengan ganyan. Yang penting urus mati anak atau cucu. Maka ganyan 1/8 hak. Kiban ke pegang ganyan lebih kuasa untuk gaduh. Karena dia tidak tahu. Maka dia... Mengapa sampai itu terjadi dalam masyarakat? Dalam pikiran-pikiran umat. Karena mereka terkontaminasi pemikirannya dengan hukum perdata. Dalam hukum perdata, bila ahli waris ada anak atau cucu, ada isteri atau suami, maka ayah dan ibu itu terhalang. Itu ingat. Karena mereka menganggap ahli waris ayah dan ibu itu pada kelompok kedua bila tidak ada suami atau isteri dan atau tidak ada anak-anaknya. Nyan mupok dengan jelas dengan ayat Allah. Nyan mupok dengan iman katanya. Oleh kerana demikian, tekedi naruh ni baca pemikiran dan aturan seperti itu, nyan aturannya kon aturan Islam. Nyan haik tak bertanggungjawab hana hala cu aturannya. Misalnya tidak urus agama mati, hana cucu. Ahli waris siapa? Ayah ke mentang, mak ke mentang, ayah dengan mak kon ahli waris. Semua harta tunggal alih kepada isterinya. Karena menyohana perumah, hana cucuk, baru ke ayah. Ayah, mak, tante dengan abang atau adik, saboyah atau saboyah, sabomak. Itu dalam hukum perdata. Dia ditacok lagi nyan kanjut dengku, nyu hukum nyu, kanjut dah pilih-pilih hukum. Baik tak pilih hukum tarut. Tak apa hukum Allah. Dan hukum Allah, wali abawai likulli wahidin minhuma sudusu in kana lahu walad.
Bagi dua ibu bapa dapat seperenam bila ada si mayat itu meninggalkan anak atau cucu. Kalau tidak ada anak atau cucu, hana anak, hana cucu, hana pegah ke masalah nainong ataupun nalako. Lagama karena iji hanya mutebab untuk zawil furud saja. Kipancing kepada mayat, illam yakul lahu walad wa warisahu abawahu fali ummihi sulus. Menyahana anak atau cucu tidak urung mati, maka yang dia ke ahli waris ia dengan mak. Mak cok seperti lain milik ayah mandum. Kiban dikuasai oleh perumah. Perumah pada teman-teman. Kalau perumah, illam yakul lakum walad falahun nas rubu'u. Menyoti mati urang agamnya hana anak hana cucu, maka perumah mentemeng rubu' seperempat. Hana anak, menyona anak perumah mentemeng seperlapan. Iji hana cucu mandum. Beda ayah, beda anak, beda cucu. Ya. Jadi ini yang betul-betul yang harus kita pahami. Baik, sekarang setelah 5 orang tadi, sekarang ada laki-laki kakek, tentu saja kakek penghalangnya satu, iaitu menyamantang udip ayah saat meninggal anaknya. Tidak urang mati. Ayah jika awal mati, tapi kakek ji mentang ayah dari ayah, kakek adalah ahli waris pengganti ayah. Ya. Percuma kakek beda dengan ayah. Kalau ayah menghalang secara permanen seluruh saudara-saudari. Kalau kakek tidak menghalang saudara-saudari kandung dan saudari sebapak, yang terhalang hanya saudara-saudari seibu oleh kakek. Ya, silakan Pak. Ya. Baik, gua. Yang pun wasiat kepada yang kan ahli waris. Anak pungut bunuh yang kan ahli waris. Kan ahli waris je. Hana temau dalam ahli waris yang tak pegah bunuh naruh je. Ji di luar ahli waris, anak tabani atau anak angkat atau anak asuh atau anak pungut. Termasuk adopsi. Gekun karena dari ubud karaya kagepa kahwin atau cik lagi anak draw ke kahinan. Nyoh ada pegah hukum lain nilai dengan anaknya yang terlama saja tu. Sebab anak adopsinya hana hubungan nasab, hana hubungan mahram. Ngan getanyo yang pungut. Anak adopsi tak cok. Mantau banyak. Pertama tak cok. Yang pertama yang haram tak ubah nasab ji. Ya Haji Mae tabuhunan Umar. Nan Mak Haji Fatimah tabuhunan ataupun Rabi'ah. Kata tukar nasab ji, tak tukar mak dengan yah. Dari banyak. Nyat dosa besar. Tak bangsakan anak kepada yang kon nasab draw ji. Tak bangsakan ketanyo yang kon nasab ketanyo. Yang kedua, hubungan orang cok dengan jinyo adalah hubungan karena sosial.
dalam batas jut getanya pengasuh anak minyan sebelum dia balik. Lagi getanya peruno anak min, getanya sebagai pengasuh, sebagai ibu rida itu sudah muhrim. Ini bukan ibu rida, pengasuh biasa. Begitu dia menjadi orang yang balik, menyajih anak inang katruk men atau kadatang bulan jika balik. Balik nyanjih saban dengan orang lain sah gema kahwin le orang coknya dengan anaknya. Geduk tabah rumah dua khalwat. Geek tabah motor dua gejak khalwat. Haram. Tinggal ke pelemah orang ganyan ji dan anaknya haram. Anaknya degeu di ganyan di rumah haram. Udip dalam haram. Menyajih ke balik. Pulang dan tadi kulai je. Yang mepatan ten. Karena sayang tan, olehnya tewa ikut urang cum lom. Haram lagi cum cewek je yang hana taban, hana beda. Menyokap balik. Mak ke balik hai kali lagi berkahwin kan ke dia. Kai tema SMP lah. SMP anak inang ke balik tu. Pulang SMA. Menyokap berkahwin kai itu hanu je. Ya. Kan dia. Ka olehnya kekuatir kadang kita pe bawa nyokon anak dan anak nyo menyo mati lun watir bakah ke anak nyo kabi lagi ke awak kah lain taban nyampe hitung le bila gebi dengan hak awaknya wa kepada total harta lebih hutang na lebih seperle menyalibah seperleh hana sah. Yang sah seperleh jut-jut ke je. Kun mangkadit jut watit. Watit kanyan sah. Kanaknya kan najihkan ahli waris. Punya watit kanak ke? Nyo akak bagi sama rata. Yang tergantung awaknya oleh mati ketanya jumpakat item puhan. Mahana item je hana mereka bayar. Bahkan karena Rasul kepegang hanjir watit kepada keluarga. Hadis yang sahih, innallaha qad a'ta zi haqqin haqqah. Hadisnya pada urah haji wada disampaikan di Rasul dalam khutbah wada. Innallaha qad a'ta zi haqqin haqqah fala wasiyata liwarisin. Allah qad a'ta bit kala gejuk dia Allah yang pohak zihakin akan hak urangnya yang seperdua, yang 2/3, yang sepertiga, yang seperempat, yang seperenam, yang seperdelapan sedikit atau banyak nasibah mafruḍah itu bagian yang Allah fardukan. Kala gejuk dia Allah yang punya hak akan bulungnya pala wasiat ahli baik le kawasit ke ahli waris. Karena mupak dengan wasit Allah. Maka wasit kepada ahli waris sah pajan. Bila setelah meninggalnya orang wasiat, duduk ahli waris semuanya. Mandum ahli waris duduk. Tanya. Nyo kami lek ketanya, nah yang seperle, nah seperle dino. Jino kiban. Yang geyojo kepada adik yang ubetnya sekian dia ayah nak sepakat pada mandum. Menyo ahli waris terlibat mandum dan mereka sudah mutlak tasarruf. Dia tayang ji lakoi dalam kahwin. Galam na. Tidak pergi di rumah. Dia agam je inau. Lepas nak agam inau, yang yang nahak. Dalam konteksnya sama tu antara orang agam dengan orang inang. Bentekah orang inang lo nak tahu. Yang tarut iblis syaitan dia. Ani inang nahak lirijal nasibum mimma ka walin nisa nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Yang agam nahak yang inang yang hak ubud atau rayu. Jadi hanya kengkah bila tahabah kau ni inang. Lu nak agam hanjut. Ba'dalah wasiatnya rida semuanya enggak? Kalau tidak rida,
Rida kana milik wanyan. Menyorida wanyan maka jet juk kepada ahli waris. Menyo kedih bunuh jet juk hanjut lebih sepertiga dari total harta setelah bayar hutang dan segala macam. Wajib juk menyo yang wajib. Kan jet juk wajib juk. Pakan kerja wajib juk. Pat datar wajib juk. Allah ni pegang dalam ayat. Yusikumullah auladikum lidzakari mislu hadil unsayan in kunna fawqa sanatay falahunna sulusa matarak menyani nong lebih dua maka wajib bertemu dua perle menyoti dom bertemu seperdua dua ibu bapa menyona anak seperenam menyana anak mak seperle ayah anak berah semua itu pajan yang bulungnya yang kepada Allah min ba'di wasiyatin yusi biha au dain leh bayar wasiat dan hutang wasiat entah wasiat yang sah yang ke anak angkat bunuh sah wasiat sah berdasarkan hadis Nabi hanya lebih seperle dari total harta setelah potong hutang dan tajhiz kan dari total peninggalan kira hutang lemedum bayar hutang Mita jin na katanya kekebah harta menyota puak ke nilai 100 juta. Ternyata na utang baik haji, jaga utang Allah, na utang manusia, wang kupi kalau habis membayar bawa runggok. Semen pegak rumah kalau habis membayar mentang bat toko besar macam-macam. Na 2 juta tengah hutang. Menyota 10 juta, 100 juta, 25 juta hutang. Cok 25 juta. Walaupun kalau tertarik, kamu dit. Menyamanan tinggal harta 75. Yang sah ke wasiat. Bila ke pegah di ganyan dulu, dah hitung. Hana truk 25 juta. Hana truk sepulai dari 75 juta. Yang sah wajib juk. Kepada anak yang angkat bunuh. Nah. Menyertai itu 40 juta rupiah nilai je. Menyertai pertama mendung. Anjir juk. Yang juk hanya 25, sepertiga maksimum daripada total. Menyertai pertama mandum mungkin nak nilai diuk 25. Nyan wajib pulang hutang je. Menyertai galam bayar hutang ke perhatian je. Anjir lewat pusaka. Tak apa. Nyan tak apa. Yang kedua, tidak lakau. Berusaha. Perut betra, pakaian berdiat. Kerja getim, lagi ulu lembu teror. Paling-paling, jak warung kopi, mutang kopi. Perumah saya yakin. Dalam, tetua subah, teman-teman semayang. Oh, mana kena ketuk bahan preh ke dia. Ganyan bahkan lebih yakin ke minta teki, dengan keturi, urang bila teki. Anak bertemu, mengibadat ke urang bila teki, anak bertemu. Yang terserah. La ilahin hukum itu. Olehnya, hingga napa yang baca-baca bedah geblah tanah tikrek dia urinanya kaibang yang menyota jawab bertanya telah tembayang Syah ya. Inti je untuk dia jawab malam telah tahu ke inti je urinanya dengan urang agamnya na perjanjian bawa atas ganyan minta ke ganyan atalah kau minta atalah kau menyona perjanjian lagi nyan hanya apa tai lah kau. Nah perjanjian betul menyohana perjanjian gemitanya enggak anggap ada dua ke. Dan hana boleh lagi apa sah sepihak. Mupakat sama-sama boleh pulau-pulau, ana pulau-pulau menyonyan sirkah. Nyan pembahasan bab masalah harta gunung ini. Harta gunung ini pada-paduga kau pernah dah sampaikan yang atanyan potensi daripada terjadinya sengketa dalam keluarga baik setelah mereka cerai ataupun setelah salah satu mati yang dawa dengan ahli waris. Jadi katanya tak bahas tersendiri dalam waktu yang lain jawaban daripada pertanyaan Pak Ham berkaitan pertanyaan kedua mengingat waktu Isya kaitamong etnuile malamnya yang dapat tuan sampaikan
Kalau habis jawapan atas tengguam, insya-Allah akan kita selesaikan pada malam yang lain. Lebih kurang tu adalah kemah. Subhanallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.